PSI akan menjadi partai yang sangat-sangat besar. Saya itu tidak butuh laporan ABS, asal Bapak senang. Isinya kok tipu-tipu aja. Rakernas ini juga akan menetapkan arah kebijakan dan kerja politik PSI dalam jangka pendek, menengah hingga 2029, termasuk agenda aksi politik nasional seperti pengawasan anggaran, tata kelola yang adil dan berkelanjutan, serta politik kebinekaan. Teman-teman sekalian, yakin dan percayalah, PSI akan menjadi partai yang sangat-sangat besar. Sedikit demi sedikit tata kelola partai akan kita sempurnakan. Kuncinya satu, konsisten. Jika kita konsisten menjalankan mekanisme dan tahapan, PSI akan tumbuh menjadi partai yang kokoh. Dan itu artinya serius. Kita harus melakukan reformasi. Tadi dengan masyarakat lembaga adat Melayu kami sampaikan, harus cek nih di Riau, setiap kabupaten kota, apakah jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku bangku SMA kelas 12. Kalau SD-nya 100, tapi SMA-nya cuma 60, berarti kita tidak berniat menyekolahkan semua anak. Niat kita tidak ada. Karena ruang kelasnya nggak ada, bangkunya nggak ada. Nah yang 40 nggak pernah masuk sekolah sampai SMA, gimana masih ke depan? Belum bicara kualitas, itu baru bicara jumlah aja. Bapak Ibu, gerakan rakyat bantu, cek di semua tempat, pastikan semua jenjang pendidikan punya jumlah bangku yang sama sampai ke tingkat SMA dan SMK. Siap? Lalu kita juga menyadari bahwa ke depan diperlukan perekonomian yang berkeadilan. Prof. Zulfadil tadi sudah menjelaskan tentang konsep kooperasi. Kita membutuhkan ekonomi berkeadilan, bukan saja perekonomian yang bebas, tapi perekonomian yang adil, kesempatan yang setara. Dan itu artinya apa? Kesempatan mendapatkan permodalan yang setara, kesempatan mendapatkan pasar yang sekarang ini buat sekalian seringkali unik. Kalau usahanya mikro dan kecil, cari investasi, cari pinjaman dari perbankan sulit sekali. Kalau ukurannya menengah atau besar, mudah dapatnya. Yang kecil sulit, betul tidak Pak? Ini banyak yang harus diubah. Nah, PR-PR itu semua tidak mungkin bisa selesai kalau kita hanya menyampaikan harapan. Nah, mungkin bisa selesai PR-PR besar itu. PR-PR besar itu hanya bisa selesai kalau kita berjuang bersama untuk melakukan perubahan. Urun angan tak mengubah situasi. Tambahkan huruf T di depannya. Turun tangan bisa mengubah situasi. Betul tidak? Kalau kita hanya urun angan saja, di angan-angan saja yang keluar. Tambahkan T, jadi turun. Dari ibu bapak memilih turun tangan lewat gerakan rakyat. Itu turun tangan langsung deh. Kita mau mengerjakan perubahan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang memilih berjuang. Yang disampaikan oleh Ketua DPP, Bung Sahrin Hamid tadi. Laksanakan. Panca? Yang keras, Pancakarya. Pancakarya. Ini yang harus teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, laksanakan. Dengan melaksanakan itu, maka jangkauan lebih luas. Dan saya titip pada semuanya sekalian, kemana-mana, seperti pesan yang disampaikan Pak Edi tadi, bawa santun, bawa stabilitas jiwa, bawa stabilitas mental. Ini buat sekalian dilebarin dikit, namanya senyum. Jadi gerakan rakyat tuh asosiasinya menyenangkan. Jangan gerakan rakyat, ini gerakan rakyat keras-keras, jago debat semua, nggak bisa kalah kalau debat. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjadi orang yang menyenangkan di kampung, di lingkungan. Oh, kalau ada gerakan rakyat datang asik jadinya. Jangan kalau ada orang gerakan rakyat datang pulang amat, nanti pusing lagi kita. Itu masalah itu nanti. Ibu sekalian harus menjadi pribadi yang supaya apa? Mengajak semua. Ini adalah gerakan perubahan yang dikerjakan. Betul tidak Mas? Menangkan hati, bukan menangkan debat. Menangkan hati, bukan kalahkan lawan bicara. Betul tidak? Ini yang harus kita dorong sama-sama. Kalau Bapak Ibu di forum debat, menangkan debat itu. Namanya juga forum
Tapi kalau sehari-hari menangkan hati, inilah kesempatan. Jadi saya mengajak kepada semua, apa yang tadi dipesankan oleh Ketua Umum, lalu ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Provinsi Riau, Pak Edi, supaya bisa hadir dengan rasa membahagiakan, rasa menyenangkan. Nah kalau itu bisa kita kerjakan sekalian, semuanya. Insya Allah nanti gerakan rakyat akan jangkauannya makin besar, makin luas. Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak orang yang memantau, banyak orang yang melihat. Sambil melihat-lihat, saya ikut nggak ya? Saya bergabung tidak ya? Nah, yang tadi dibilang sama Bung Ketua, ini Bapak Ibu sekalian ini ashabibunal awalun. Ini sahabat-sahabat awal nih. Sahabat awal itu yang menentukan sahabatnya bertambah atau berkurang. Betul tidak? Ingat kisah Nabi dulu. Yang menentukan sahabat awal, ini ashabibunal awalun itu, yang nanti membuat apakah pengikutnya bertambah atau malah berkurang. Bukan Rasulullah sendiri, tapi lingkarnya itu yang menentukan. Lingkarnya itu membawa pesan yang membuat orang merasa terpanggil untuk Jadi saya pesan kepada semua yang terlibat dalam gerakan rakyat, tunjukkan bahwa ini adalah ikhtiar kita membuat Indonesia berubah menjadi negeri yang adil. Dan Bapak sekalian, jangkau generasi baru. Jangkau generasi baru. Banyak di sini kita generasi X atau generasi baby boomers. Generasi X. Generasi ya, Gen Z itu lahirnya 98 ke atas. Ini kelihatannya lahirnya. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik sekali ya, bagaimana pidato Kaisang di Rakernas PSI di Makassar kemarin. Sempat viral ya, bagaimana pidato dan isi pidato dari Kaisang. Dan ya normal saja teman, karena ini adalah partainya Kaisang sendiri. Kemudian Kaisang juga ketua umumnya, dan ya normal-normal saja ya. Namun ada beberapa isi dari pidato Kaisang ini yang menjadi sorotan. Pertama adalah ia ingin menjadikan PSI ya, menang dan besar 2029. Artinya bahwa ia ingin mengalahkan ya partai-partai yang sudah ada. Ya ini kan kocak ya. Karena PSI saat ini masih 0, berapa gitu ya. Jadi sangat-sangat kecil teman-teman ya. Dan surveinya ya, saya mengatakan surveinya. Kemudian bagaimana dalam pidato Kaisang dia mengatakan, saya tidak ingin ada ABS asal Bapak senang. Asal Bapak senang ini adalah sebuah informasi yang baik-baik saja yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan, teman-teman. Kaisang mengatakan dia tidak mau tipu-tipu, ya, dia tidak mau ABS. Makanya dia katakan sama bawahan bahwa ya, ia ingin informasi real dari bawah, apa kondisi dan apa permasalahan yang dihadapi oleh PSI, dan ini adalah ya wajar dan baik saja teman-teman. Dan kalau kita melihat ya bagaimana pidato Anies Baswedan yang sangat luar biasa, pidato Anies itu bukan hanya tentang bagaimana membesarkan partai, bagaimana membesarkan merapatkan para kader, teman. Namun isi pidato Anies ya biasanya juga diisi oleh tentang pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan secara nasional, bahkan geopolitik internasional. Itu yang Anies sampaikan ya. Bukan hanya kosong yang kemudian hanya diisikan oleh ambisi. Dan itulah perbedaan dari Kaisang dan Anies. Karena saya melihat bahwa ketua umum partai, teman-teman, itu adalah orang yang menjadi sentral, ya kan? Orang yang bisa menjadi contoh ya, apalagi nanti kalau ada kadernya yang menjabat. Bagaimana menurut kalian?